Insya Allah nenek masuk surga, tapi nenek kembali muda. Gigi nenek nan tonggak gawang ko nanti cukui lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan Ustaz Suheri, orang besar Masjid Taqwa Muhammadiyah, Bapak, Ibu-ibu, anak kita yang sama-sama kita sayangi. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman untuk mengisi Ramadan sebaik mungkin, yang mana dijanjikan oleh Allah, siapa yang berpuasa, siapa yang qiyamul lail, dasarnya karena iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta anak-anak kami yang sholat pada hari ini sampai witir nanti bertahan, sampai akhir Ramadan nanti bertahan, puasa yang baik, qiyamul lail yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat untuk junjungan kita dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak dan Ibu, judul tausiah kita pada hari ini, hukum memperolok-olokkan agama. Berolok-olok itu sebenarnya bercanda yang berlebihan. Meswawaknya bagara-gara. Bolehkah kita bercanda? Boleh. Karena Nabi juga pernah bercanda. Seorang nenek bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah orang sepertiku ini ada di surga?" Dijawab oleh Nabi, "Orang seperti nenek tidak ada di surga." Nangislah nenek kok. Percuma nyo beribadah assalamualaikum, percuma nyo taat kepada Allah assalamualaikum, kok indak je bisa masuk surga. Mencalik nenek ke mencebe pesawaknya. Senyum Nabi, "Nek, insya Allah nenek masuk surga, tapi nenek kembali muda. Gigi nenek nan tonggak gawang ko nanti cukui lihat. Abu nenek nan bantu atok seng dicalik dari jauh lah putih, nanti hitam balik." Nabi juga bercanda. Bahkan ada seorang sahabat yang kelewatan mencandai Nabi, namanya Nuaiman. Nabi tamannuang di pasarnya sup, betulan datang orang jual sup, Bang. Tolong antarkan sup ini sepiring untuk Nabi. Diantar kepada Nabi, selesai Nabi memakan, Nuaiman hilang. Pedagang sup datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kata Nuaiman yang membayar engkau." Kantui mau kalau wasawak kena kerajuan den. Tapi Nabi tidak bilang kantui itu rawak artinya. Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, jadi kadang-kadang bercanda itu untuk menghangatkan suasana. Orang Minang identik dengan suka bercanda. Kadang bagarah bercanda itu untuk membuka komunikasi. Antok-antok seorang kadang-kadang hilang waka wakdinya. Bakawan baduo kama pai awak sana mengeceknya, ciek kecek awak, ciek lo jaweknya ndak kanai perasaan awak. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, kadang-kadang ciri orang Minang itu mulut manis, kucindam murah, baso katuju. Kucindam itu bagarah Bapak dan Ibu. Dalam pandangan Islam, bercanda itu ada rambu-rambunya. Yang pertama, jangan kelewatan.
Kalau kelewatan Bapak dan Ibu, itulah mempolok-olokkan kawan tuh. Kecek awak bagarah juwo, kecek kawan lah penyiksaan. Kecek kucing bagalui juwo, kecek mancik lah pembunuhan. Bambiak kepala kawan bahkan tuyan dia wak, itu ndak bagarah namu oleh itu. Tidak bagarah namu oleh itu. Itu yang pertama. Yang kedua dilihat situasi. Kawan ko buruk manuangnya. Bah mengko buruk manuangnya mungkin kematian dini. Dia wak di patean jo tarikh. Situasinya tidak cocok. Atau kawan ko mungkin terlilit pinjol 7 lenggeknya. Awak bagara jadi nyo baru. Barangok sinya lah bisa lah muju tu. Maka Bapak dan Ibu, kita harus mengerti dengan situasi dan kondisi. Orang nan arif, orang nan cadik tu kata orang Minang, itu orang nan tahu jo ereng jo gendeng, tahu dilatiang ke mambaye, tahu dirunciang ke mancucu, alun takile latakalam, takile ikan dalam ayat tantu jantan batino ni. Bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan. Lalu bercanda dalam pandangan Islam itu jangan mengeluarkan kata-kata rofas, kata-kata kurang ajar. Kadang orang Bapak dan Ibu senek sengenek mengecek kakidah. Padusi semua padusi jo laki-laki. Kadang-kadang cando bana, sumbang bana, laki-laki jo padusi bagarah keceknya kakidah. Nah, itu orang tak oraka nama itu. Bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, kalau di bulan Ramadan itu kita lakukan, apalagi di saat kita berpuasa, maka puasa kita tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Allah tidak akan memandang seseorang menahan haus dan lapar bila mana dia tidak menahan laghwun warrafas, ngecek-ngecek hendak senonoh dan ngecek-ngecek kakidah. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu konenyo, tidak boleh bercanda tentang konten agama. Apa konten agamanya? Pertama masalah Allah, yang kedua ayat-ayat Allah, yang ketiga Rasulullah, yang keempat ajaran agama Islam, dan yang terakhir tentang atribut-atribut yang dimuliakan oleh agama, misalnya ulama. Bapak dan ibu-ibu kami yang kami muliakan, jadi di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 64, 65, 66 dijelaskan betul oleh Allah dengan contoh. Kita ambil saja potongannya. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jikalau engkau tanya kepada mereka orang-orang munafik itu, rupanya Bapak dan Ibu, yang bawa-olok ke orang munafik ke, nya mengaku Islam, kejadiannya dalam perang Tabuk. Jadi ada seorang munafik nyoba gara-gara ndak basobok diambo dalam hidup ke do orang yang gadang makan santiang membaca Quran, tapi kalau basobok jo musuhnya takui. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad keceknya. Nabi Muhammad tu gadang makan keceknya. Tapi kalau laba sobok jo musuh, hanya takui keceknya. Bapak dan ibu-ibu hamba yang memuliakan, lalu ada seorang sahabat yang marah, sehingga diarinya orang munafik ko, keceang tadi, dan lambui kepala orang ko ini. Ada mah gara-garanya ini. Jadi dia menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bercanda dan main-main, ndak sebenarnya gaido. Lalu Allah berfirman,
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian berolok-olok? Lalu karena nyokanai berang dari seorang sahabat tadi apa dan ibu, ditamuinya Nabi. Nabi ketika itu sedang dia kudo dalam peperangan tadi itu. Membana-bananya minta maaf ke Nabi, ya Rasulullah, indak singajo duambo bagara-garanyo keceknya. Lalu apa kata Allah yang disampaikan lewat lisan Nabi? La tangtaziru. Ndak usah minta maaf. Ndak usah minta maaf kot kecek Nabi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sajak saat itu kalian sudah dianggap orang kafir. Artinya apa dan ibu? Untuk masuk Islam itu mudah. Cukup membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk keluar dari Islam murah pulanya. Baulok-olok sajalah tentang Allah, tentang ayat Allah, tentang Rasulullah, tentang ajaran-ajaran agama. Walaupun awak ndak sadar keluar dari Islam, nan sebenarnya awak lah dicoret. Lah dicoret keislaman awak. Bapak dan ibu-ibu hamba yang saya muliakan. Innafu an ta'ifatim minkum, walaupun ada sebahagian kecil yang kami maafkan kece Allah, nu'azzib ta'ifatan, tapi banyak nan kami azab langsung. Bi'annahum kanu mujrimin. Dek karena mereka terlalu melampaui batas berbuat dosa. Jadi berolok-olok tentang persoalan agama itu melampaui batas dalam berbuat dosa. Di zaman Rasul bersabda, iza akala ahadukum falyakul biyaminih. Apabila seorang hendak makan, makanlah dengan tangan kanan kecek Nabi. Hendak minum, minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu orang tadi ngecek, ada ndak makan tangan kanan, ada makan tangan kiri taruhnya. Kata Nabi ketika itu, engkau tidak mau makan dengan tangan kananmu karena keenggananmu saja. Setelah ini kata Nabi, kedua tanganmu tidak bisa dipergunakan untuk makan. Akhirnya memang tidak berapa lama Pak dan Ibu, tidak bisa dikiak tangan ke lidah. Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah pernah pula menjelaskan sebuah riwayat seseorang yang memperolok-olokkan siwak. Kalau tiba ada awak mungkin mencimee jemaah tabligh atau itulah pakai siwak. Keceknya dia dan siwak itu untuk pembersihan dubur dia. Untuk pembersihan duburnya. Apa yang terjadi setelah itu Bapak dan Ibu? Perutnya bengkak, hamil walaupun laki-laki. Tidak lama setelah itu dia melahirkan seekor makhluk yang kapalonya kapalo ikan. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Maka Bapak dan Ibu-ibu hamba yang saya muliakan, kabagara-gara tu inge-inge dulu, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Gigi-gigi lidah ka mengecek tu dulu. Dicalik kawan bajanggu, kecek awak ke kawan tu, semakin panjang janggunya semakin ketek utaknya ka. Misalnya begitu. Itu konten agama. Dicalik kawan pakai jubah, wan tak suka pakai jubah doh. Jangan dikecek lo kawan tu pakai daster. Jadi Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, hal-hal yang seperti itu bukan hal-hal untuk dicandain, riskan untuk diperolok-olokkan. Walaupun mukasi awak apa dan ibu untuk menghangatkan suasana, tetapi dalam pandangan Islam itu tercela. Termasuklah Bapak dan Ibu-ibu hamba yang saya muliakan, awak mencimeen ulama, mencimeen guru-guru awak. Untuk kita ketahui Bapak dan Ibu,
Ketika Rasul sudah wafat, Rasul tidak meninggalkan warisannya. Warisan Rasul itu hanya ilmu yang dititipkan kepada para ulama. Walaupun ulama awak tadi itu tidak sepenuh seperti yang awak inginkan. Kalau Rasul memang penuh. Ulama-ulama dahulu serupa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan lain sebagainya hampir penuh. Kini mungkin ulama waktu mungkin kok setengah atau penuh ke bawah. Walau bagaimanapun Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ibu-ibu jamaah yang hamba hormati, karena waktu yang membatasi kita cukupkan. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.